warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membuat video dalam rangka diseminasi hasil diklat di Damba Angkatan 3 tahap 1 mengenai Google Classroom. Selamat menyaksikan. Ini memaparkan mengenai Google Classroom dalam rangka diseminasi diklat di Damba Angkatan 3 tahap 1. Kelas Google Classroom untuk guru SMA. Diklat ini merupakan kerjasama antara P4TK IPA. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform untuk berinteraksi antara pengajar atau pendidik dengan murid atau mahasiswa yang efektif lewat kelas online. Terutama beberapa minggu belakangan sejak institusi pendidikan di Indonesia menerapkan kebijakan belajar di rumah. Otomatis sebagian besar aktivitas belajar dan mengajar yang biasanya dikerjakan dengan tatap muka langsung di kelas beralih ke daring. Nah, Google Classroom ini merupakan salah satu platformnya yang dijadikan pilihan oleh tenaga pendidik. Manfaat dari Google Classroom itu ada beberapa. Yang pertama, berbagai materi, pelajaran atau silabus. Jadi kita bisa berbagi materi kepada siswa yang akan kita ajarkan, memberikan atau mengirimkan tugas, mengadakan ujian atau kuis, tanya jawab secara interaktif, dan melihat tugas mendatang lewat Google Calendar. Selain berbagai manfaat di atas, Google Classroom cocok dijadikan opsi untuk belajar online karena platform ini gratis. Bisa dijangkau siapa saja yang menggunakan smartphone dan relatif aman. Google Classroom merupakan bagian dari G Suite dan terhubung ke fitur-fitur yang dimilikinya, sehingga pengguna juga mendapatkan akses ke Google Drive, Calendar, Jamboard, Form, Hangouts Meet, Docs, Sheet, Slide, dan juga Gmail. Akses Google Classroom bisa dengan menggunakan PC. Cara pertama, gunakan web browser Google Chrome. Lebih mudah karena Google Chrome dan Classroom sama-sama dibuat oleh Google. Yang kedua, akses melalui link. Selanjutnya, jika kita menggunakan smartphone atau Android, itu bisa download aplikasi di App Store atau Play Store. Login Google Classroom sebagai guru, bisa lihat di videonya. Untuk login ke dalam Google Classroom, pertama-tama Bapak Ibu harus memastikan memiliki akun Gmail yang akan terhubung langsung dengan Google. Oke, kita gunakan Google Chrome, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu masuk melalui linknya, boleh lewat layanan Google-nya langsung Bapak Ibu. Oke, pilih Classroom. Apabila Bapak Ibu menemukan tampilan seperti ini, itu berarti Bapak Ibu sudah pernah menggunakan sebelumnya. Kebetulan saya di diklat ini baru menggunakan Google Classroom, sehingga tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Google Classroom, maka tampilannya itu akan berbeda. Di sini ada tanda plus. Ini kita klik. Ibu jika ingin berperan sebagai siswa maka gabung ke kelas. Tetapi jika Ibu sebagai pengajar maka buat kelas. Kita pertama kali buat kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini beri nama kelas, misal evolusi 1 part 1, maksudnya Bapak Ibu untuk 12 MIPA 1 misal, atau MIPA 3 boleh.
Mata pelajaran biologi boleh diisi, boleh tidak ya Bapak Ibu, karena ini tidak akan tampil. Ruang 1. Kita tunggu Google mempersiapkan kelas kita. Oke, sudah sedia Bapak Ibu. Ini adalah tampilan kelas Bapak Ibu pertama kali ketika dibuka. Di sini ada pilih tema, Bapak Ibu boleh mengganti temanya. Saya gunakan tema ini Bapak Ibu, boleh saya pilih tema kelas, maka ini akan secara otomatis terganti. Oke. Atau Bapak Ibu boleh upload foto, disesuaikan ukurannya. Pada forum, ini adalah tampilan pertama kali yang Bapak Ibu lihat setelah masuk. Forum ini juga tampilan pertama kali ketika siswa masuk. Bapak Ibu boleh membagikan pengumuman. Senin 6 Juli 2020 kita akan memulai kelas dengan tema evolusi. Oke, boleh diposting Bapak Ibu. Kita posting. Nah, ini akan tampil dan akan dibaca oleh siswa. Oh, ternyata hari Senin sudah mulai kelasnya. Kita masuk ke tugas kelas, Bapak Ibu. Di sini ada buat. Bapak Ibu bisa tambahkan topik dulu. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, gunakan kembali postingan, ada topik. Bapak Ibu, kita membuat topik dulu di evolusi. Bukan hanya topik pembelajaran, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan topik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misal ada pendahuluan, kita tambahkan. Kita buat topik terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi topik evolusi. Oke, ini secara otomatis akan berada paling atas. Topik yang dibuat terakhir akan berada paling atas. Untuk meletakkan paling bawah kita tarik. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya tambahkan satu lagi, biar kelas kita ramai. Asal-usul kehidupan. Paling atas kita tarik ke bawah. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan sub di bawah topik, itu Bapak Ibu bisa memilih materi. Materi, kemudian apa judulnya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ingin membuat kata pengantar di bawah pendahuluan. Mengucapkan salam. Sesuai keyakinan Bapak Ibu, dibuat Bapak Ibu kata pengantarnya. Di sini tidak ada topik Bapak Ibu, tetapi ketika kita memilih topik dia berada di pendahuluan, maka tidak perlu kita tarik lagi karena nanti tampilannya akan langsung berada di bawah pendahuluan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kalau tadinya kita tarik, ini tidak perlu kita tarik lagi. Bisa juga Bapak Ibu tambahkan waktu dan penilaian. Tulis waktunya Senin 6 Juli 2020. Kemudian penilaian sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin nilai ya. Saya letakkan di bawah pendahuluan. Saya posting. Oke, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita klik dia akan muncul. Kita tarik ke bawah, kita klik dia akan muncul. Oke. Sekarang kita siapkan pertanyaan terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh buat pertanyaan. Bapak Ibu
pertanyaan ini akan langsung ditujukan kepada siswa. Misal, sebutkan minimal 3 ahli yang mengemukakan mengenai teori evolusi. Petunjuk operasionalnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Nah, di sini tidak ada topik. Kita boleh menentukan Bapak Ibu, pertanyaan ini ada di bawah evolusi, ya. Poinnya 100. Di sini ada poin 100, tapi Bapak Ibu ketika pertanyaan ini hanya merupakan sebuah apersepsi, maka boleh dipilih untuk tidak dinilai. Di bawah ada pilihan siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Apabila ada siswa lain yang menjawab pertanyaan ini, maka siswa lain itu dapat memberikan balasan atau memungkinkan terjadinya diskusi di dalam GC atau Google Classroom. Siswa dapat mengedit jawaban. Saya kira ini tidak perlu Bapak Ibu, apalagi jika ini hanya sebuah apersepsi. Kita bisa tanyakan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaannya sudah muncul ya di bawah. Sebutkan minimal 3 ahli yang mengemukakan teori evolusi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaannya sudah muncul ya di bawah. Sebutkan minimal 3 ahli yang mengemukakan Bapak Ibu. Kemudian kita kembali membuat misal kita membuat tugas materi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita buat materi, kita simpan judul materinya evolusi. Kemudian diletakkan deskripsi operasionalnya atau kata kerja operasionalnya. Simaklah, bacalah bahan bacaan dan simaklah video berikut ini dengan seksama. Ya. Di sini Bapak Ibu, kita bisa menambahkan materi, boleh dari Google Drive yang sudah kita simpan, boleh melalui link, file, ataupun YouTube. Kita ambil dari file terlebih dahulu Bapak Ibu, karena saya belum menyimpan di Google Drive. Kalau menyimpan di Google Drive, boleh memilih drive saya Bapak Ibu. Kalau kita menyisipkan ada di file perangkat komputer Bapak Ibu, boleh pilih file dari perangkat. Di sini saya sudah siapkan Bapak Ibu, boleh pilih langsung 2 file ya. Boleh dalam bentuk PDF dan boleh dalam bentuk PPT. Kita open. Memilih langsung 2 file Bapak Ibu, upload. Boleh diupload satu persatu ya Bapak Ibu. Kita tunggu Google menyiapkan materi kita. Oke, sudah tersedia di sini Bapak Ibu, ada yang bentuk PDF, ada yang bentuk PowerPoint. Nanti Bapak Ibu boleh menambahkan bahan ajar bentuk Word sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan ya untuk disajikan ke siswa. Link, kita boleh mencari dalam bentuk link Bapak Ibu. Yang langsung connect link ya. Oke, saya tuliskan di sini Bapak Ibu, saya mencari bahan ajar evolusi. Nah, di sini muncul Bapak Ibu ada Wikipedia, ada evolusi, arti perkembangan, mengenal 3 teori evolusi dalam biologi,
Sejarah perkembangan, ya, teori evolusi makhluk hidup. Boleh. Nah, ini linknya Bapak Ibu boleh kita copy. Boleh kita copy Bapak Ibu. Ini dalam bentuk PDF juga ya, tapi dia linknya Bapak Ibu. Masukkan linknya, tambahkan link, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika siswa mengklik akan langsung tersambung atau terkonek dengan link yang Bapak Ibu siapkan. Ditambahkan video dari YouTube, boleh Bapak Ibu ditambahkan. Kita masuk ke link YouTube dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebaiknya sebelumnya menyiapkan ya Bapak Ibu. Kalau saya belum menyiapkan. Nah, saya memilih 5 teori evolusi Charles Darwin yang paling sering disalah paham. Jadi saya memilih ini Bapak Ibu. If you manage a team, you should be using. Kita pause dulu. Nah, ini linknya Bapak Ibu ya, URL-nya, alamat URL-nya kita copy, itu masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, kita copy ke sini akan muncul seperti ini dan kemudian kita tambahkan. Oke, ini muncul Bapak Ibu, bisa dilihat ya, 5 teori evolusi Charles Darwin yang paling sering disalahpahami. Nah, ini materi. Setelah itu kita tentukan di mana topik kita akan meletakkan, bisa dievolusi Bapak Ibu, kemudian kita post. Oke, ini akan muncul Bapak Ibu ya. Kita pindahkan. Oke. Nah, kemudian saya akan masuk ke tugas kuis. Tugas kuis ini Bapak Ibu, selain pertanyaan tadi, kita bisa membuat kuis ulangan harian saya untuk menguji atau melakukan ujian pada siswa. Judulnya boleh kembali evolusi. Petunjuk opsionalnya, kerjakan kuis berikut secara mandiri. Kita buka Bapak Ibu blank kuisnya. Kita ganti dulu ya Bapak Ibu nama kuisnya. Kuis 01 kita samakan. Kuis 01, kerjakan kuis berikut secara mandiri. Bapak Ibu, kemudian kita bisa buat pertanyaan. Kita pilih dulu, mau pilihan ganda, mau dalam bentuk jawaban singkat, paragraf, atau kotak centang, atau text box ya Bapak Ibu. Ini kotak centang. Jawaban singkat itu memungkinkan kita memasukkan pilihan jawaban yang berbeda atau siswa menjawab dengan lebih dari satu jawaban yang berbeda. Kalau paragraf itu kita harus menilai secara manual Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda dan kotak centang itu bisa langsung dinilai secara otomatis. Contoh, mekanisme seleksi alam tidak selalu berjalan karena Oke. Kita masukkan pilihannya, misal karena seleksi alam merupakan satu-satunya kekuatan yang membantu
Sebelum kita simpan Bapak Ibu, di sini wajib diisi, digeser, kemudian tentukan kunci jawaban dulu agar siswa tuh wajib menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Kuncinya adalah E. Kita kasih poin Bapak Ibu, misalkan saya kasih 25 di sini, maka poin total di atas 25 karena kita baru membuat satu soal. Selesai. Maka ini akan tersimpan secara otomatis Bapak Ibu. Untuk menambahkan soal kita bisa klik ini. Nah, pertanyaan kedua, saya kasih contoh untuk kotak centang Bapak Ibu. Oke, akan muncul seperti ini, ada kotak-kotaknya. Misal soalnya di bawah ini yang bukan merupakan prinsip dari hukum Hardy-Weinberg. Option 1 wajib diisi, kemudian kita tentukan kunci jawaban Bapak Ibu yang bukan merupakan prinsip-prinsip dari hukum Hardy-Weinberg itu adalah terjadinya mutasi, kemudian populasinya dalam jumlah kecil, tapi di sini pilihannya populasi besar, reproduksi. Ini yang bukan ya Bapak Ibu, terjadi mutasi, terjadi migrasi, kemudian reproduksi berlangsung secara acak. Itu masuk ya. Oke, ada dua yang tidak termasuk ya Bapak Ibu. Terjadi mutasi dan terjadi migrasi. Selesai, kita tentukan kunci poin 25. Misalnya Bapak Ibu kita samakan, atau 50 karena ada dua jawaban, boleh Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Kemudian saya memberi contoh Bapak Ibu untuk jawaban singkat. Misal rumus kimia dari karbon dioksida dan oksigen. Kita masukkan jawaban Bapak Ibu. Wajib diisi kunci jawaban. Nah, jawabannya kan hanya CO2 dan O2. Tetapi Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sini, karena yang kita takutkan adalah siswa menjawabnya dengan konsep yang berbeda. Contoh, mereka menggunakan huruf kecil CO2 dan O2 misal Bapak Ibu. Kemudian di bawah kita CO2, D-nya Bapak Ibu itu kita ganti huruf besar dan O2. Kenapa kita harus melakukan ini Bapak Ibu? Karena ketika siswa menjawab berbeda dari yang kita tuliskan, satu huruf saja itu bisa membuat sistem membaca salah. Dan siswa bisa salah. Tidak mendapatkan nilai. Saya tentukan poin 25, kita centang dulu, tandai semua jawaban yang tidak benar. 25 poin, jadi total poin penilaian kita adalah 100. Bapak Ibu, saya tidak memberi contoh soal paragraf karena ini penilaian dengan menggunakan rubrik Bapak Ibu. Nanti akan kita jelaskan terpisah. Kemudian ini bisa langsung tersave Bapak Ibu, bisa terkirim juga. Ini akan tersave secara otomatis ya. Semua perubahan disimpan di drive. Bapak Ibu, jika ingin tampilan kuisnya lebih bagus atau lebih cantik, Bapak Ibu boleh pilih header, pilih gambar Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan headernya. Saya pilih
Misal saya pilih kupu-kupu ya Bapak Ibu, sisipkan, muncul. Nah, lebih cantik kuis kita Bapak Ibu ya. Oke, gaya font boleh dasar aja. Sudah kita tentukan. Di sini kita setting dulu Bapak Ibu sebelum kita keluar. Kumpulkan alamat email ketika Bapak Ibu ingin melihat email siswa yang masuk. Batasi ke 1 tanggapan jika Bapak Ibu ingin siswa hanya mengerjakan 1 kali. Apakah siswa ingin mengedit setelah menjawab? Kalau ini ujian saya kira tidak perlu Bapak Ibu. Lihat ringkasan dan respon teks. Ini boleh diedit ketika ini hanya berupa kuis saja, tapi kalau ini ujian saya kira hanya 1 tanggapan. Kemudian kita ke persentase, bisa diacak urutan pertanyaannya Bapak Ibu sehingga nomor yang tampil pada siswa itu tidak selalu sama. Tanggapan yang direkam, terima kasih sudah mengerjakan. Kemudian kuis, jadikan ini sebagai kuis. Ini jangan lupa diaktifkan Bapak Ibu. Rilis nilai, apakah siswa langsung melihat setelah pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Kalau saya pribadi memilih ini ketika saya membuat soal dalam bentuk paragraf dengan menggunakan rubrik nanti setelah peninjauan manual. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu, kita bisa memilih segera setelah pengiriman siswa dapat melihat. Ini pertanyaan tak terjawab, siswa bisa melihat. Jawaban yang benar, siswa pun bisa melihat. Boleh ya Bapak Ibu, kita simpan sebelum kita keluar. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Tidak perlu kita kirim karena ini akan secara otomatis sudah tersimpan. Maka kalau Bapak Ibu mau menugaskan, poinnya tadi 100 ya Bapak Ibu. Tenggat waktu Bapak Ibu bisa atur batas dan tanggal waktu. Kalau tidak ada tenggat waktu, Bapak Ibu tidak perlu menentukan. Tidak ada topik, di sini kita buat ada di bawah evolusi Bapak Ibu. Ini rubrik untuk penilaian paragraf ya Bapak Ibu. Next video kita jelaskan, kita tugaskan. Nah, ini akan ada di bawah ya Bapak Ibu, tugas evolusi. Kuisnya. Saya boleh mengedit kuis 01 evolusi biar berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu. Oke, kita simpan bawah. Tadi materinya akan tampil di sini ya Bapak Ibu, materi yang tadi kita sudah unggah. Ini ada anggota. Bapak Ibu boleh mengundang siswa melalui alamat email. Di sini, ini adalah kode kelas PK, B, V, U, dan Z. Kemudian bisa juga Bapak Ibu lihat pada banner. Ini adalah kode kelas Bapak Ibu. Ini bisa dikirimkan ke siswa Bapak Ibu lewat WhatsApp Messenger. Untuk masuk sebagai guru, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Next video akan saya jelaskan mengenai bagaimana penggunaan rubrik. Terima kasih. Login Google Classroom sebagai siswa. Silahkan lihat caranya ya Bapak Ibu. Ketika kita sebagai siswa, kita bisa masuk ke Google Chrome. Sama ketika kita masuk sebagai guru. Di awal, kita pilih Google. Pastikan siswa juga sudah memiliki alamat email pada Google, dalam hal ini Gmail. Oke, tanda plus yang ada di atas itu adalah gabung ke kelas Bapak Ibu. Jadi kita klik gabung kelas, kemudian masukkan kode kelas yang tadi sudah kita tampilkan.
Ini adalah contoh kelas-kelas yang dibuat oleh teman-teman pada saat diklat. Bapak Ibu, saya memilih salah satu kelas di mana saya berperan sebagai siswa di dalamnya. Nah, ini tampilan sebagai siswa. Bapak Ibu, ada forum, tugas kelas, anggota. Apa bedanya dengan guru? Tidak ada tampilan untuk sebuah penilaian. Ini dia Bapak Ibu, jadi ada saya sebagai siswa juga. Kita bisa memberikan respon kepada guru di sini Bapak Ibu. Izin bergabung ya Bu, boleh diposting. Maka ini akan langsung terbaca oleh guru pada saat guru tersebut membuka kelas ini. Yang langsung kita lihat itu tugas kelas Bapak Ibu sebagai siswa. Maka kita baca kata pengantar secara berurut. Kita mulai dari kata pengantar, di mana kita bisa melihat tujuan, pembelajaran, indikator, dan sebagainya. Kemudian waktu mempelajari materi, siswa mampu melihat, dan penilaian. Kemudian ada petunjuk belajar, apa yang harus siswa lakukan, materi, dan segala macam. Itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan seperti yang kita buat tadi. Kebetulan ini adalah sistem imun materinya Bapak Ibu. Perbedaan rapid test dan PCR ini adalah materi yang cukup terkini saat ini Bapak Ibu ya, mengenai COVID-19. Sistem pertahanan tubuh, kemudian ada kuis. Kuis, lihat tugas, ada blanknya, formulir, kemudian kita isi alamat email dan mulai mengisi tugas-tugas ini Bapak Ibu. Oke. Saya isi alamat email saya Bapak Ibu. Kemudian ini kita pilih Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita kirimkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa langsung lihat skornya. Kemudian ini buka tugasnya. Oke, selesai Bapak Ibu tugas kita sebagai siswa. Jadi seterusnya ketika ingin mengerjakan tugas, maka langsung masuk ke tugas kelas Bapak Ibu. Di anggota ini kita bisa melihat siapa saja teman sekelas kita Bapak Ibu, siapa saja guru kita, siapa saja teman sekelas kita, itu bisa kita lihat di sana. Ketika pertanyaan yang ingin kita jawab Bapak Ibu, bisa lihat tugas, kemudian jawabnya di sini Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah menjawabnya Bapak Ibu di bagian kolom ini. Saya sudah menyerahkan. Di sini saya bisa menambahkan komentar Bapak Ibu, bisa melihat jawaban teman sekelas di sini. Jadi memungkinkan untuk melakukan komunikasi. Untuk login ke dalam Google Classroom sebagai siswa cukup sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.